Kami sudah datang duluan. Yang kedua, kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami lakukan beberapa hari terakhir ini untuk persiapan yang akan kami lakukan pemeriksaan baik Jasa Marga maupun Polda. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak? Sebenarnya yang memang belum Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. IPW sebut rekonstruksi penembakan Laskar FPI ada yang tidak masuk akal. Komnas HAM temui titik terang tewasnya 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik. Proses seperti ini mesti penuh ketelitian ya dalam menilai korelasi dan sinkronisasi antar satu keterangan dengan keterangan yang lain. Ya, ada kejanggalan. Apakah saat rekonstruksi teman-teman FPI diundang sebagai pihak korban atau coba membuka dan memberikan jaminan terhadap mereka tentang informasi tentang semuanya dengan terbuka, apakah iya atau tidak? Nah, itu kejanggalan dalam bentuk proses pengundangan gitu, apalagi Kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu-buru gitu. Nah, kami khawatir kalau proses rekonstruksi juga mengalami banyak kejanggalan lain. Kita itu mau digusur, pribumi dan Islam itu mau digusur. Jadi Jokowi itu membuka diri. Ini semua itu adalah rekayasa. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil ya, kita pertanyakan kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya. Ya, 4 itu masih hidup pada saat itu berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170 dan keluarga mereka dipaksa untuk dipanggil. Kan keluarganya tidak hadir. Keluarganya kan tidak tahu. Bagaimana mungkin 4 tersangka tanpa borgol dimasukkan ke dalam satu mobil yang cuma dikawal 2 petugas. Lalu petugas tersebut tidak memborgol 4 orang ini. Bagaimana ya? Jadi dan tiba-tiba semuanya meninggal dan matinya dengan beberapa kali tembak. Lalu kalau memang ditembak karena membela diri, karena mau merebut senjata, kenapa ada misalnya menurut pengakuan keluarga dan mereka yang melihat atau memandikan jenazah ada semacam bekas-bekas penganiayaan, diinjak, misalnya diseret dan lain sebagainya. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nurut hawa nafsu siapapun yang mengurusi. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikan saudara kami menjadi syuhada yang benar-benar mewariskan surga tanpa hisab. Ya Allah, Allah yang Maha Tahu. Siapa yang berbuat zalim dan Allah menyaksikan dan Maha Membalas. Kau Maha Adil, tiada yang lebih daripada Sang-Hyang. Wahai yang Maha Agung, Kau Maha Kuasa atas segala-galanya.
IPW sebut rekonstruksi penembakan Laskar FPI ada yang tidak masuk akal. Komnas HAM temui titik terang tewasnya 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik. IPW menyoroti kesalahan yang dilakukan kepolisian di mana terjadi 3 pelanggaran SOP dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI. Diharapkan Komisi 3 DPR dan Komnas HAM bisa melihat pelanggaran SOP itu. Jajaran Polri sebagai aparatur negara yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya harus mau menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizik di kilometer 50 Tol Cikampek. Sehingga pelanggaran SOP itu membuat aparatur kepolisian melakukan pelanggaran HAM. Hal itu dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane kepada Warta Kota. IPW berharap Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut. IPW sudah berharap Komnas HAM dan Komisi 3 DPR mau mencermati pelanggaran SOP yang kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam kematian anggota FPI yang mengawal Rizik. Jika mengacu hasil rekonstruksi yang diumumkan Kedhumas Polri Irjen Argo Yuwono atas kematian 6 anggota FPI itu, menurut Neta setidaknya IPW melihat ada 3 pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri, terutama dalam kasus kematian 4 anggota FPI di dalam mobil petugas kepolisian. Yang pertama adalah keempat anggota FPI yang masih hidup setelah 2 temannya tewas, di mana versi polisi tewas dalam baku tembak dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol, dan ini sangatlah aneh. Habib Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat. Kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi? Kedua, masukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke dalam mobil polisi yang berkapasitas 8 orang yang juga diisi anggota polisi adalah tindakan yang tidak masuk akal, irasional, dan sangat aneh. Ketiga, anggota Polri yang seharusnya terlatih terbukti tidak promoter dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata, sehingga para polisi itu main hajar menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas. Dari 3 kecerobohan ini, kata Neta, terlihat nyata bahwa aparatur polisi sudah melanggar SOP yang menyebabkan keempat anggota FPI itu tewas di satu mobil. Dari penjelasan Kadif Polri itu terlihat betapa cerobohnya anggota polisi tersebut. Sebelumnya, Kadif Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan saat keempat orang itu diamankan di rest area kilometer 50 dan dibawa ke mobil oleh petugas di perjalanan melakukan perlawanan. Pelaku mencoba merebut pistol dan sempat mencekik petugas saat mobil baru berjalan 1 km di jalan tol Jakarta Cikampek. Kemudian terjadi penggumulan di dalam mobil yang akhirnya memaksa petugas melakukan tindakan tegas terukur. Keempatnya tewas setelah polisi melakukan tindakan tegas terukur. Dari penjelasan Argo ini, IPW pun mempertanyakan di mana promoternya Polri. Sebab itulah, Komnas HAM dan Komisi 3 perlu mendesak dibentuknya tim independen pencari fakta agar kasus ini terang benderang. Jika Jokowi mengatakan tidak perlu tim independen pencari fakta dibentuk, berarti sama artinya bahwa Presiden tidak ingin kasus penembakan anggota FPI ini diselesaikan tuntas dengan terang benderang, sehingga komitmen penegakan supremasi hukum Jokowi patut dipertanyakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terus melakukan pendalaman olah TKP kasus penembakan 6 orang laskar pengawal 5 besar FPI, Habib Rizik Syihab. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam menyampaikan, dari hasil pendalaman tempat kejadian perkara selama 2 hari, pihaknya semakin mendapatkan titik terang. Puzzle terangnya peristiwa semakin detail kami dapatkan dan berharap semakin banyak yang diperoleh semakin cepat terang. Penelusuran Komnas HAM dilakukan untuk memberikan informasi secara rinci dan meluruskan informasi yang simpang siur mengenai tewasnya 6 simpatisan FPI itu. Karena itu terdapat 2 versi kronologi yang berlatar belakang antara Polri dan FPI dari peristiwa tersebut. Harapan kami bagi masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut dapat memberi keterangan ke Komnas HAM. Ana menyatakan pihaknya kembali diundang oleh tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atau PMJ untuk melihat rekonstruksi kejadian perkara yang dilakukan pada Minggu 13 Desember malam ini di Tol Jakarta. Namun Komnas HAM tidak bisa menemui undangan tersebut. Pihaknya tidak bisa mengikuti untuk malam ini. Dia dan tim sedang mengkonsolidasi temuan sementara penyelidikan dari berbagai sumber, termasuk hasil olah TKP pendalaman pertama yang dilakukan selama 2 hari lalu. Selain itu, pihaknya juga akan meminta keterangan dari Direktur Utama Jasa Marga Subagri Syukur dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Keduanya dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi pada Senin 14 Desember besok.
Seperti diketahui sebelumnya terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal pimpinan FPI Habib Rizik Syihab atau HRS di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden itu, polisi menembak mati 6 orang laskar FPI. Kronologi peristiwa tersebut simpang siur. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapatkan perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan, menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Tetapi para simpatisan FPI yang diserang polisi, mereka juga membantah memiliki senjata api dan juga senjata tajam.